Jadi nanti anak-anak mengenal ya lingkungan sekolah bagaimana, terus bapak ibu gurunya, teman-temannya saling mengenal lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya guys. Kali ini saya ingin mengajak sobat semua untuk melihat bagaimana pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMPN 1 Labuhan Haji, Lotim NTB. Dari ujung Pulau Lombok saya sajikan hanya untuk Anda. Tetap di sini ya guys. Bu, Assalamualaikum Bu. Bisa minta waktunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini kan sudah pelaksanaan MPLS ya. Ya. Bisa minta penjelasannya tentang MPLS yang dilakukan di SMP 1 Labuan Haji ini? Oh ya, ini MPLS ini akan dilaksanakan 3 hari ya. Mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Di sini MPLS ini tujuannya ini untuk masa pengenalan siswa baru. Jadi nanti anak-anak mengenal ya lingkungan sekolah bagaimana, terus bapak ibu gurunya, teman-temannya saling mengenal lah gitu ya. Nah di sini nanti juga disampaikan beberapa hal ya, misalnya bagaimana cara belajar yang efektif, terus bagaimana bertata krama, terus berwawasan wiyata mandalan. Jadi banyak hal ya di sini pelajari. Fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Dalam pandangan Ibu, sebegitu pentingkah MPLS ini dilaksanakan ketika anak mulai memasuki sebuah lembaga pendidikan? Ya, saya kira itu ya sangat penting ya. Seperti kata saya tadi, dengan mengenal, kalau kita belum mengenal kan berarti anak-anak akan istilahnya gimana ya, kurang bergairah lah nanti ya untuk belajar. Jadi dengan mengenal fasilitas yang ada di sekolah, mengenal apa saja kegiatan, terus ekstrakurikuler di sini banyak ya kegiatan. Kita harapkan nanti anak-anak itu bisa tergali potensi yang ada pada diri mereka ya. Itu sebagian dari dampak untuk MPLS ini ya, membangun motivasi anak-anak bisa lebih giat belajar nanti, untuk bisa mengikuti ekstrakurikuler yang dia sukai ya, sehingga potensi-potensi yang ada dalam diri mereka bisa tergali dengan positif. Apakah pelaksanaan MPLS yang cuma 3 hari itu sudah cukup untuk memberikan bekal kepada anak-anak ini untuk mengenal sekolah ini? Ya, sebenarnya sih sepertinya kurang cukup ya. Tapi sebenarnya dari awal sih ada pra MPLS. Di sini kalau pra itu anak sudah kumpul juga ya di sini selama seminggu lah. Kalau MPLS-nya yang masuk kelas itu 3 hari. Tapi untuk pengenalan yang lingkungan dan sebagainya itu sudah lebih dari seminggu ya. Ya cukup lah untuk masuk MPLS-nya 3 hari. Karena diawali dengan pra MPLS juga. Di dalam pengamatan Ibu, apakah pelaksanaan MPLS ini sudah bisa disampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh pihak sekolah ini gitu? Insya Allah sudah bisa disampaikan, karena di sini kita guru-guru punya jadwal untuk menyampaikan pada anak-anak ya. Ada yang seperti tadi guru yang mungkin di sini tentang wawasan wiyata mandala seperti tadi ya, tentang bagaimana bertata tertib di sekolah, terus bertata krama, terus lingkungan pelajaran apa saja yang ada di sekolah ini, karena di SD kan beda di situ ya. Nah dari situ mungkin anak-anak bisa lebih mengenal lagi. Bu, anak-anak ini adalah anak-anak milenial kan, yang mulai dihinggapi dengan kecanduan akan gadget kan? Bagaimana Ibu menyikapi itu? Ya memang sekarang ya masa saat ini lah gitu ya, banyak
karena perkembangan zaman ya, anak-anak sudah punya HP sendiri ya. Tapi kita di sini HP atau ini kita sarankan untuk hal-hal yang positif ya, misalnya ada belajar online di situ ya, mereka bisa mencari materi-materi yang ada di online gitu, di YouTube dan sebagainya untuk menunjang pembelajaran mereka ya. Jadi kita himbau untuk hal-hal yang negatif jangan sampai dibuka-buka gitu di HP-nya ya. Jadi kita suruh untuk melihat hal-hal yang positif saja. Nah di sini saya lihat bergairah sekali ya mengikuti ya. Mereka senang, saya lihat ya, dan juga guru-guru ikut senang ya, karena anak-anak Semua senang jadinya ya. semuanya jadi senang. Selain kegiatan di kelas, dedikasi bahan di kelas gitu, kegiatan MOS-nya juga ada yang di lapangan. Apa Iya. bentuknya gitu kegiatan MOS yang ada di lapangan? Ya, yang kemarin sudah dilaksanakan, misalnya kita imtak ya, sholat berjamaah untuk sholat duha kemarin ya di lapangan pada hari Jumat, itu juga kita pusatkan di lapangan. Kemudian ya ada ceramah-ceramah sedikit ya kita pusatkan di lapangan. Ada berliterasi istilahnya ya, anak-anak mungkin bisa membaca buku dulu, kemudian kita suruh secara acak untuk menyampaikan apa yang sudah dibaca. Sepanjang pengalaman Ibu dalam mengikuti MPLS atau melaksanakan MPLS ini, apa pengalamannya tahun lalu dengan tahun ini? Bedanya ya, kalau tahun yang lalu kan masih dalam kondisi ini ya, kondisi khusus. Sepertinya kemarin tidak terlalu ya, kita batasi aja ya, kita batasi waktunya, terus yang masuk bergilir kalau kemarin di situ kita batasi 15 orang per kelas kemarin itu ya, sehingga agak kalau tidak salah 6 hari jadi gitu ya, karena masing-masing kita bagi dua, tidak seperti yang sekarang ini dalam kondisi normal lah gitu ya, sehingga anak-anak bisa lebih mengenal teman-teman mereka itu ya. Kalau yang dulu kayaknya kurang. Oh iya Bu, saya lupa bahwa MPLS yang dilaksanakan tahun yang lalu itu dalam kondisi pandemi ya. Apa betul? Tolong dijelaskan bagaimana MPLS dalam kondisi pandemi. Lupa saya tuh. Ya seperti tadi, anak-anak kita batasi ya, cuma satu bangku satu orang ya di sini, sehingga nanti karena kita seperti tadi bagi dua, anak-anak itu kurang mengenal teman-temannya ya, itu ya, kurang mengenal teman-temannya juga kurang maksimal kita laksanakan. Pembacaan doa itu bedanya yang dulu. Kalau yang sekarang alhamdulillah ya sudah bisa berjalan dengan baik ya. Anak-anak sudah bisa saling mengenal, sehingga rasa mungkin kekeluargaannya lebih tinggi daripada yang dulu. Kadang-kadang anak itu tidak tahu nama temannya karena pisah-pisah kelas gitu ya. Jadi ada yang masuk sesi 1, ada yang masuk sesi 2. Sebagai penutup Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk pelaksanaan MPLS tahun depan? Oh ya, pesan saya mungkin untuk MPLS tahun depan ya, supaya lebih ditingkatkan lagi ya. Ini mungkin materinya diperbanyak juga ya, supaya anak juga lebih paham atau lebih mengenal hal-hal yang positif lah gitu ya. Jadi kalau materi kan terbatas kalau sekarang ini ya, karena beberapa materi saja yang disampaikan. Tapi untuk tahun depan mudah-mudahan ya bisa lah, seminggu lah dilaksanakan ya MPLS-nya, supaya anak juga lebih lebih mengenal lingkungan sekolahnya, mengenal guru-gurunya, mengenal teman-temannya ya, mengenal seperti tadi pelajaran apa saja yang mau dipelajari. Apa pendapat Ibu tentang suasana pendidikan nasional kita saat ini? Ya, suasana pendidikan. Nah di sini sekarang kan sudah ada namanya kurikulum Merdeka Mengajar ya. Jadi saya kira itu sangat baik sekali ya. Jadi kita tidak hanya melihat anak itu dari sisi akademiknya saja ya, non akademik, karena setiap anak itu kan berbeda-beda kemampuannya. Jadi tidak bisa kita paksa akademik saja yang bagus ya. Anak itu punya potensi non akademik juga. Itu yang perlu kita gali ya, kemampuan mereka. Jadi kita tidak membeda-bedakan anak sekarang ya. Kita tidak
misalnya menilai anak dari sisi akademik saja untuk kenaikan kelasnya itu ya. Sekarang Jadi dengan kata lain Ibu setuju dengan kurikulum yang dipakai saat ini? ya setuju ya, karena ini saya lihat mengubah mindset kita tentang pendidikan. Ternyata kita selama ini menghadapi anak-anak itu sering gimana emosian ya. Sekarang dengan Merdeka Mengajar ini kita lebih tahu bagaimana memposisikan diri sebagai seorang guru itu ya. Jadi lebih tidak bisa memaksakan anak, karena anak itu beda-beda ya, berbeda-beda kemampuan mereka. Oke, makasih Bu. Ya. Menurut kami selaku bapak dan ibu guru di sekolah, MOS itu bagian dari pengenalan awal siswa terhadap lingkungan sekolahnya, budaya sekolahnya. Mereka juga waktu MOS itu kan berinteraksi dengan teman sebayanya. Jadi banyak hal di sana yang penting untuk starting point kita untuk mengalami pendidikan di sekolah. Jadi kami rasa MOS itu memberikan perkenalan yang cukup terhadap lingkungan sekolah bagi siswa. Pak, selaku pendidik, sebegitu pentingkah bagi Bapak pelaksanaan MPLS ketika anak mulai memasuki sebuah lembaga pendidikan? Kalau bagi saya itu sangat penting ya, sangat penting. Kenapa? Karena setiap murid baru, siswa baru itu harus diperkenalkan dan harus mengenal lingkungannya yang baru, di mana nantinya apabila sudah mengenal tempatnya yang baru, dia akan merasa lebih nyaman, tidak akan kebingungan dia di mana ruangan yang harus dia tempati, siapa guru-gurunya, siapa pengamannya, atau di sini satpam gitu ya. Nah, kemudian namanya pengenalan lingkungan sekolah. Lingkungannya juga dia harus tahu dari gerbangnya sampai ke hal-hal yang paling kecil. Nah, itu menurut saya ya. Jadi sangat penting. Bagaimana pengalamannya MOS tahun ini dengan MOS tahun yang lalu? Di suasana pandemi tahun lalu, apa bedanya? Nah, kalau di masa pandemi atau lockdown COVID-19 kemarin, itu pelaksanaan MOS sepertinya tidak berjalan dengan baik. Karena kita sekolah ditutup gitu ya, tidak dibuka. Jadi pelaksanaannya melalui HP ya. Jadi tidak maksimal. Itu dampaknya apa? Para siswa pun begitu dibuka kembali sekolah, walaupun tidak maksimal, sepertinya sangat kebingungan. Apa yang harus mereka lakukan, kemudian kegiatan-kegiatan apa, itu sama hanya kita menata dari awal. Ya, seperti tidak pernah terjadi pelaksanaan MOS, walaupun dalam kenyataannya dilaksanakan lewat media, ya, HP dan sebagainya, hanya sekedar formalitas seperti itu. Jadi hasilnya nol menurut saya. Oke. Dengan pelaksanaan MOS atau MPLS tahun ini di sekolah ini, apakah tujuan yang ingin disampaikan oleh sekolah ini dengan pelaksanaan MPLS itu sudah bisa disampaikan, sudah bisa dicapai gitu? Insya Allah sudah bisa dicapai, walaupun tidak 100%, belum 100% gitu ya. Karena ini baru kita awali kembali MOS-nya secara tatap muka, ya. Dan harapan kita ya mudah-mudahan semakin lebih baik lagi. Bagaimana bentuk MPLS-nya? Pelaksanaan MPLS itu bagaimana? Tergantung dari program yang kita buat, ya. Nah, sebelum kita melakukan penyusunan program, tentunya kita lebih awal mengadakan rapat pertemuan dengan beberapa guru secara intern, kemudian baru kita rapat terbuka oleh semua guru. Nah, di situ kita susun program-program dan juga apa yang harus kita lakukan di masa MOS untuk kelanjutannya ke depan di masa pembelajaran tatap muka. Oke Pak, sebelum kita tutup, satu yang saya minta, apa pendapat Bapak tentang suasana pendidikan di Indonesia saat ini? Pendidikan di Indonesia fenomenal, artinya menurut saya masih abu-abu. Karena kurikulum yang kita lakukan sebentar-sebentar berubah, belum tercapai suatu tujuan diubah lagi. Kemudian banyak sekali hal-hal yang sifatnya baru
baru saja kita perkenalkan terjadi lagi hal yang baru. Akhirnya hal yang duluan baru kita sebut tadi itu belum tuntas, belum kita tahu bagaimana sebenarnya hasil dari praktik terapannya. Ya, itu. Oke, makasih Pak. Ya. Dari urian di atas kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa betapa pentingnya MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru di sebuah lembaga pendidikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jayalah Indonesiaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.